Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus masih menolong kita, masih memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita masih hidup sampai saat ini. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mulai dan ibadah di pagi hari ini. Kakak ini mengajak kita memuji Tuhan dengan pujian yang Kakak ini siapkan untuk kita menyanyi bersama-sama. Itu ada satu sobatku. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus masih mengasihi kami, masih menolong kami sampai saat ini. Terbukti Tuhan masih menolong kami. Bapa di surga, di saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu Jemaat GKI Fratawosi boleh berkumpul lagi di dalam ruangan ini Tuhan, untuk kami boleh menyanyi, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami mengalaskan itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih terus memuji Tuhan lagi dengan satu pujian, yaitu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah menyanyi dengan semangat ya, Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kemuliaan
persembahan. Kita memuji Tuhan. Pujian yang ini siapkan itu bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, belas syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, belas syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, mari kita berdoa. Dua persembahan dan juga firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi di pagi hari yang indah ini kami sudah menyanyi, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terlebih khusus lagi Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Bapa di surga, kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan tidak sebanding dengan berkat yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kiranya persembahan ini dapat digunakan terlebih khusus di dalam jemaat kami Fratawosi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini Tuhan kami akan belajar lewat kebenaran firman-Mu. Berkati Kakak Yeni yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini kami tidak mendengar begitu saja Tuhan Yesus, tapi kami mau melakukan itu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang Kakak ini siapkan untuk kita belajar bersama-sama di pagi hari ini yaitu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dengan judul perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik yang di rumah silakan lihat di dalam Alkitab. Nanti Kakak ini yang baca. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Ya, adik-adik, firman Tuhan yang kita belajar di saat pagi hari ini yaitu di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, yaitu di judulnya itu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang, datanglah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika mereka melewati pintu gerbang indah itu, adik-adik tahu di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh
sejak lahirnya. Di situ ia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Nah, adik-adik, Petrus ini dia bicara kepada orang lumpuh ini. Dia bilang, "Mari lihatlah kepada kami." Coba adik-adik nanti lihat deh. Kita akan baca sama-sama di ayatnya yang ke-6 ini. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, adik-adik, padahal orang lumpuh ini dia mungkin sudah merasa senang, dia merasa bahagia. Oh, mungkin saya akan mendapat sesuatu. Mungkin dia pikirnya mungkin dia akan dapat uang kah, atau mungkin mendapat barang yang berharga yang lebih bagus lagi. Tapi Petrus dengan Yohanes bilang apa? Di sini apa? Kau melihat saya saja, karena apa yang kami punya tidak seperti apa yang setiap hari ku ada di dalam bait Allah, seperti itu ya. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Lalu Petrus memegang tangan orang lumpuh itu dan lalu berdiri. Seketika itu juga ia kuat dari kaki dan mata kaki orang itu. Itu di ayatnya yang ke-8. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Dia merasa gembira, dia melonjak dan berdiri, lalu dia masuk ke dalam bait Allah bersama dengan Petrus dan Yohanes, karena dia merasa bahwa ada kuasa dari Allah atau dari Tuhan. Ya, dia sangat dia merasa gembira sekali karena dia melompat-lompat atau melonjak serta memuji Allah. Nah, lalu ayat 10, lalu dia mengatakan bahwa memang lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang Allah. Karena orang-orang itu lihat, bukannya orang lumpuh ini yang biasanya duduk di gerbang bait Allah itu, sekarang dia sudah bisa melihat dan sudah berjalan. Dia sangat bersyukur sekali ya. Orang lumpuh ini bersyukur sekali kepada Tuhan karena dia sudah bisa berjalan. Nah, adik-adik, di sini intinya adalah bahwa Petrus itu dia menyembuhkan orang lumpuh itu terjadi bukan karena kuasa dari dia atau dari Petrus, tapi itu kuasa dari Allah yang menyembuhkan orang lumpuh itu sehingga orang lumpuh itu dapat berjalan kembali. Dia sangat bersyukur sekali karena orang lumpuh itu bisa berjalan. Nah, adik-adik, kalau kita melihat orang lumpuh yang sudah berjalan seperti begitu, dia akan merasa senang. Berarti dia sudah tidak meminta sedekah lagi. Mungkin bisa mencari pekerjaan, mungkin bisa jualan kah, atau punya pekerjaan yang lain. Yang penting kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita mau terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Oke. Ya, adik-adik, kita akan berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini kami tidak mendengar begitu saja Tuhan, tapi kami mau melakukan itu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, yaitu Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Ya adik-adik, kita akan berjumpa lagi di minggu depan lewat kakak-kakak pengasuh yang lain. Shalom. Shalom.